Halo teman-teman sekalian, di stream kali ini hadir menjadi podcast di mana di sini kali ini akan membahas tentang sex education di era digital. Sebelumnya, perkenalkan saya Cemsa sebagai moderator podcast pada siang hari ini. Serta kedua narasumber kita yang sangat amat seru. Langsung saja silakan untuk perkenalkan. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Afi. Saya adalah salah satu mahasiswa fisik jurusan Sosiologi angkatan 2022 dan sekarang menjadi salah satu aktivis di salah satu NGO terbesar di Indonesia yang salah satunya ada di UNED, yaitu Isaac UNED dan juga Isaac in Indonesia. Terima kasih, saya Dewi Rohmah. Kebetulan saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Senang sekali hari ini bisa diskusi bareng-bareng dengan teman-teman dari Isaac dan juga teman-teman dari BEM FEB. Dan langsung saja di sini sesuai tema kita pada siang hari ini yaitu tentang sex education di era digital. Nah, sebelum membahas tentang sex education lebih lanjut, menurut pandangan dari Ibu Dewi serta Kak Ana sendiri, apa sih tentang sex education tersebut? Oke. Sex education atau pendidikan seks adalah sebuah pengetahuan dan keterampilan dari seseorang, terutama memang harapannya sejak dini ya, tidak ada batasan usia, untuk dia lebih memahami bagaimanakah tubuhnya dan fungsinya, sekaligus dia bisa melindungi dirinya dari kemungkinan-kemungkinan beresiko seperti pelecehan dan kekerasan seksual. Ini kalau tadi kan sudah dari Ibu ya, ini dari saya mahasiswa gitu ya. Ini mungkin bisa menyuarakan suara teman-teman ini ya. Nah, kalau dari mahasiswa itu ya, dari saya sendiri pengetahuan dari sex education itu tentunya soal bagaimana pembelajaran seks itu tidak hanya sekedar sesuatu yang tabu gitu ya, tapi juga sesuatu hal yang harusnya kita perhatikan dan harusnya itu diajarkan bagaimana baiknya dari kecil. Dari sejak dini ya, kalau bisa, karena kalau misalnya sex education itu terlalu diberikan dan tidak tepat cara pemberiannya ya, itu tuh pasti akan memberikan dampak-dampak yang pastinya kurang kita inginkan gitu. Jadi so far sih itu ya pemahaman soal sex education dari aku gitu. Mungkin Ibu Dewi mau nambahkan lagi? Ya, berbicara tentang pendidikan seks itu kita nggak bisa pungkiri bahwa saat ini di masyarakat kita masih dianggap tabu. Gitu. Kenapa? Karena bicara seks itu asumsi masyarakat kita adalah untuk usia-usia dewasa. Seks selalu identik dengan hubungan orang laki dan perempuan ketika sudah dewasa. Tetapi sebenarnya sex education itu adalah kebutuhan dari usia yang paling dini. Artinya kalau kita bicara tentang perkembangan seksual dari seseorang itu, kalau menurut Sigmund Freud ya, di psikologi analisa, itu mulai dari fase anal, bahwa bayi itu merasakan kenikmatan ketika menyusu di puting ibunya. Itu kan proses. Kemudian nanti fase anal ketika dia merasakan buang air besar, buang air kecil. Kemudian nanti masuk ke fase falik ya, dimana anak-anak kecil itu sudah mulai bisa tahu merasakan kenikmatan di area genital sampai pada fase laten ya. Laten ini di usia 6-12 di mana anak-anak ini sudah memasuki masa usia sekolah, jadi mereka masih fokus pada perkembangan dia secara fisik dan sosial. Tapi begitu masa setelah laten ini adalah masa genital, di mana itu masuk masa usia puber ya, 12 tahun ke atas, yang laki-laki sudah mulai mimpi basah, kemudian anak perempuan menstruasi. Ini kan sebenarnya sudah mulai fase yang sangat dalam tanda kutip perlu pendampingan. Betul. Seks edukasi itu perlu di sini sangat, untuk terutama masa-masa di awal puber, karena alat seksual mereka sudah berfungsi seperti orang dewasa. Nah, kapan ini dimulai? Ya sejak kecil tadi. Membiasakan ibu untuk berbicara baik-baik dengan anak masih kecil. Misalkan anak kecil ada yang tanya, "Ma, kenapa adik keluar dari perut mama?" Nah, pertanyaan gimana anak cara cerdas buatnya? Tapi itu adalah bagian dari proses edukasi bahwa karena mama menikah dengan papa, mama hamil, punya adik, nah gitu. Itu bagian dari proses seks edukasi yang kita sesuaikan dengan usia ketika dia masih kecil.
Jadi kembali lagi intinya adalah seks edukasi itu sangat penting di usia yang paling dini, sehingga nanti ketika masa-masa remaja di fase-fase kritis itu dia bisa paham tubuhnya dan melindungi tubuhnya. Oke, itu jadi Kak. Ya, nah jadi tadi edukasi seksual mulai dari dini ya. Nah untuk di era digital sekarang ini, saya Kak Afe sebagai generasi Gen Z yang main HP banget gitu lah istilahnya itu, bagaimana sih kita tuh mengetahui dan bagaimana isu tadi sangat penting di era digital saat ini. Nah, sebenarnya menyikapi tadi ya, ketika masyarakat kita masih merasa tabu, apalagi orang tua ngomong masalah, nggak banyak mbak orang tua yang bisa ngomong, nak kamu sudah menstruasi, kamu harus jaga diri, kamu boleh punya teman laki tapi nggak boleh pacaran misalkan. Ngomong kayak gitu kan perlu keterbukaan yang luar biasa orang tua untuk berani membuka pembicaraan itu. Nah, beberapa riset membuktikan bahwa hal itu masih dianggap tabu. Nah, ini yang menjadi pegangan bagi remaja-remaja sekarang, terutama Gen Z. Remaja-remaja yang identik dengan media sosial, dia tidak bisa lepas dari teknologi. Tapi di sisi lain sebenarnya Gen Z ini juga punya semangat keterbukaan. Dia berusaha untuk bisa menerima berbagai perbedaan dan sebagainya. Nah, apa yang kita bisa lakukan ya? Teman-teman remaja ini harus pintar. Satu, siapakah teman Anda? Mencari teman bergaul yang positif ya. Lingkungannya ya, Bu. Betul. Dan ketika nanti, karena kalau udah teman dekat biasanya saling curhat. Betul. Lebih berani. Nah, ketika nyamannya dengan teman ini, pastikan bahwa teman kita itu adalah teman yang membawa ke arah kita lebih baik ya, bukan yang toxic relationship gitu ya. Jadi sama-sama untuk bisa saling menjaga. Kalaupun nanti misalkan cari informasi berkaitan dengan kok ada teman laki ya, aku sama anak laki kayak kok deket banget. Kan udah mulai terbuka kehidupan semacam itu ya. Diskusinya dengan teman yang paham dan tidak menjerumuskan kita. Dan ketika nanti identik dengan media sosial yang bisa diakses ya, teman-teman harus bisa cari situs resmi untuk pendidikan seks yang bertanggung jawab itu yang seperti apa. Bukan dari blog, bukan dari misalkan Twitter, dari film yang mereka belajar dari film-film film Triple X atau apa kan. Kalau kita bicara Twitter atau sekarang X ya, kan tidak ada sensor. Iya, itu lebih gampang itu. Aksesnya itu bisa siapa saja mengakses. Bahaya tuh. Itu saya kira yang perlu diantisipasi dari teman-teman Gen Z. Oke. Untuk dari kami sendiri sebagai Gen Z ini perspektif dari Gen Z ya. Ini kalau misalnya Gen Z ya Ibu ya, ini kalau misalnya berbicara soal sex education di digital itu sebetulnya kalau mulai sekarang itu lebih mulai terbuka. Kayak terutama orang-orang yang milenial dan Gen Z itu sudah bisa utilizing media sosial itu lebih dibuat tempat, bukan curhat itu juga ya Bu ya. Kayak misalnya mereka mengalami kekerasan seksual, pelecehan itu gampang sekali viral, itu gampang banget itu sekarang. Nah, tapi ada bad side-nya juga gitu ya, seperti yang tadi di highlight sama Ibu gitu ya, yang soal misalnya ada beberapa platform di media sosial tuh yang easy access banget tuh soal hal-hal yang berbau dengan, kalau misalnya sex education ini kan pasti berbau dengan seks ya teman-teman. Jadi kayak hal-hal yang berbau misalnya pornografi dan sebagainya itu lebih gampang sekarang aksesnya. Jadi sex education ini kadang ya Bu diartikan sama anak-anak zaman sekarang, meskipun anak-anak yang ini Bu jauh lebih muda daripada kita itu beda. Jadi tuh orang tuh bilangnya kayak sex education itu bukan yang gimana caranya kita untuk merawat misalnya bagian genital atau yang lain, tapi itu lebih ke bagaimana memiliki atau ini ngomongnya tuh kayak berhubungan badan yang baik itu seperti apa. Orang itu salah persepsi Bu sekarang. Anak-anak muda tuh banyak sekali. Ini maaf ya ini sambil cerita teman-teman. Ini saya punya adik umur kelas 4 SD ya. Nah, saya lupa umurnya mungkin sekitar mau 6 ke 7. Dia pernah cerita ke saya, Bu, ini cowok ya anaknya. Memang dia tuh tipikal cowok yang enggak gerasa gerusuk gitu. Jadi kayak lebih soft, calm gitu. Dia cerita gitu. Aku kan tanya, ini teman-temanmu kalau
cowok-cowok kalau di sana di SD tuh ngapain, apa kalau main tuh kayak gimana gitu. Nah kalau dia tuh ceritanya nggak suka aku sama teman-teman cowokku, soalnya tuh mereka tuh kalau main kasar sama kalau bercanda itu jorok. Nah kelas Statement 4 SD. baru Iya. gitu ya. itu kelas 4 SD kayak hah yang betul gitu, ternyata masih terjadi sampai sekarang gitu. Jadi banyak mispersepsi soal sex education gitu. Apalagi sekarang itu di platform kan sangat mudah dicari Benar-benar apalagi kita ketik seks gitu aja munculnya udah banyak. iya macam-macam gitu iklan di YouTube juga kadang kan. Nah, lalu bagaimana cara memilah dan memilih informasi yang benar terkait sex education tadi yang ada di internet? Gua atau aku dulu? Ibu ya dulu ya. Ya sekali lagi teman-teman saya kira sudah lebih, terutama di Gen Z ya, mereka sudah sangat akrab dengan dunia media sosial. Jadi ketika mencari informasi berkaitan dengan seks edukasi, berarti kan sesuatu yang sifatnya membangun knowledge dan skill ya Mbak. Mohon maaf, seks edukasi bukan emang ayah sama ibu kalau gituan gimana, kan bukan itu ya. Bukan itu poinnya. Tapi iya bukan itu poinnya. Tapi seks edukasi di sini adalah bagaimanakah teman-teman ini memahami tubuhnya dan dia bisa melindungi dirinya gitu loh dari entah orang lain, walaupun sekarang kan sifatnya nggak fisik ya Mbak. Cyberbullying itu kan juga dari media sosial tapi sangat berdampak secara mental kan. Nah, ya itu harusnya dipahamkan oleh teman-teman Gen Z sekarang bahwa cari media-media resmi di media online yang bisa memberikan informasi positif berkaitan dengan sex education. Misalnya kalau tadi saya cek itu ada Young Women's Health .org itu kan juga bisa diakses oleh teman-teman karena ya kita tidak bisa mengharapkan ya dari orang tua ngomongin masalah itu masih tabu banget apalagi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia itu tabu. Tapi kalau di Amerika, Kanada dibawain kondom Mbak anak-anaknya udah SMA. Jangan lupa kamu pakai ini kalau kamu berhubungan sama pacarmu karena ini bagian dari hal yang bisa melindungi kamu gitu Mbak. Pembicaraan orang tua dengan anak Jadi terbuka ya. Nah, karena mereka memang pergaulannya sudah membiasakan ya seperti itu. Tapi di kita kan enggak. Beda Karena ada culture religiusnya atau karena budaya lokal yang sangat menjaga ya apa virginitas, perkawinan itu kan beda di kita, itu sangat dijaga. Nah itu sih saya kira yang penting. Oke, ini tadi kan kalau misalnya Ibu kan sudah meng-highlight ya soal bagaimana kita carinya di sumber-sumber yang terpercaya gitu ya. Ini kalau dari saya gitu, yang pertama itu adalah sadar diri. Karena kadang itu kalau misalnya kita sudah diedukasi, dikasih lihat ini itu, tapi kalau dari kita sendiri nggak sadar diri bahwa sex education itu bukan satu hal yang tabu atau ya udahlah nanti aja kok belajarnya kalau misalnya mau nikah gitu. Sudah telat gitu loh. Telat karena kita nggak tahu ya, kadang kan hal-hal buruk itu kan ya tidak ada di planning gitu ya. Nah, terus ini dan sex education itu nggak hanya untuk salah satu gender aja ya teman-teman. Itu sih. Karena kan kadang itu ya Bu, saya tuh juga pernah mengalami cyberbullying yang berkaitan dengan seksual. Jadi kayak di sexual harassment tapi bentuknya itu di teror. Jadi jadi dulu tuh pernah ini baru pertama kali saya cerita. Itu tuh di terornya itu dari saya pas SMP kelas 3 itu ada orang yang nge-WhatsApp saya gitu dan nge-screenshot foto-foto saya dan diedit sedemikian rupa yang membuat dia tuh kayak objek seksual and it's totally itu torture aku banget sih. Iya benar banget. Dan itu aku tuh berdua kena hal itu tuh berdua dan aku kira waktu itu sampai situ aja kayak beberapa bulan aja gitu sampai aku tutup akun juga waktu itu saya tutup akun. Terus akhirnya saya berlanjut kehidupan seperti biasa. Ternyata SMA kelas 11 orang yang sama muncul lagi. Bahkan lebih parah. Jadi foto-foto saya tuh di screenshot dikirim ke teman-teman cowok saya dan kayak kamu tahu nggak ini anak kayak oke nggak dia kayak gitu-gitu. Jadi kan saya takut ya waktu itu. Dan jadi itu yang penting adalah sadar diri karena gimana ya kalau misalnya ada keluarga kalian gitu ya yang diperlakukan seperti itu kan pasti dia mau gitu. Jadi itu paling penting. Dan jangan lupa untuk ini juga ya sadar bahwa seksualitas itu bukan tentang bagaimana
berhubungan yang benar ya, tapi juga tentang bagaimana kalian menjaga ada menjaga apa yang disebut nafsu juga. Itu kan penting ya Bu, karena kan sebenarnya manusia kan juga kodratnya mempunyai nafsu, mempunyai alat seksual juga, tapi kan it's how the way we trying to put that things in a good way. Gitu. Itu sih kalau dari aku. Tambah lagi Bu? Ya, sebenarnya gini Mbak, kalau kita bicara tentang urgensi dari seks edukasi itu kan urgensi ya. Kita nggak bisa tutup mata realitanya bahwa karena saya juga concern di HIV/AIDS. Jadi kenakalan remaja kita itu tidak hanya sekedar mereka masuk di gangster atau mereka kumpul bareng sama temennya, ngedrak bareng, nggak cuma itu. Tapi yang terjadi adalah kita temukan banyak KTD, kehamilan tidak diinginkan atau unwanted pregnancy, itu kan banyak. Masuk di Jember sendiri sampai bulan April 2024 itu sudah ada sekitar 138 lebih remaja usia 15 sampai 24 yang indikasinya positif HIV. HIV. Iya. Waduh, diketahuinya dari gimana? Kebetulan kan saya juga concern di Yayasan Masker yang bergerak di HIV/AIDS. Itu saya waktu itu kebetulan juga pernah proyekan sama sekali. Ternyata kita berjodoh ya. Iya. Kebetulan saya founder Mbak di tahun 2012 sampai sekarang. Tapi itu misalnya terjangkit HIV itu mereka tuh kan nggak bisa gampang terbuka gitu tentang hal tersebut tuh bagaimana para ibu tuh bisa tahu gitu kalau itu masuk dalam HIV. Ya kita kan mendekati hotspot Mbak, mendekati titik-titik kumpul mereka. Ada beberapa misalkan dari female sex worker yang kita dekati, kemudian dia pernah melayani klien seperti apa, kan dia cerita juga. Oh ada yang masih pakai baju ambobo dan mahasiswa, jadi kita datang ke misalkan ke satu SMA, kita VCT bareng. Jadi nggak malu ya Bu sih? Kan modelnya ya ada pendidikan seks dulu kan terkait HIV itu apa, sudah diperiksa darah gitu. Tes itu ya Bu ya? Tes darah itu. Kemudian selain di SMA kita juga di Car Free Day itu kita juga ada pos, kadang membuka layanan itu dan kita menjaring ayo Mas Mbak yang masih masuk kita coba untuk tes gitu ya, ternyata ada yang positif. Maksud kita kerjasama dengan layanan seperti di rumah sakit kan ada klinik VCT, di puskesmas juga ada klinik untuk itu. Jadi ada data yang memang sudah valid ya untuk kita bisa jangkau mereka, kita beri edukasi untuk dia bisa tahu dan menjaga diri, karena orang yang positif HIV itu kan nggak bergejala, tapi dia sangat mudah menularkan ke orang lain dengan melakukan seks intercourse itu kan. HIV hanya dari darah, ASI dan cairan seks kan. Ya ketika berhubungan seks yang bergonta-ganti pasangan kan remaja sekarang sudah culture-nya ada yang culture-nya beda ya Bu ya. Kita nggak mikir itu kan udah banyak kasusnya. Kemudian ketika terjadi unwanted pregnancy itu karena dia tersembunyi, dia nggak terbuka dengan keluarga, dia pergi ke dukun, bukan ke layanan, atau dia minum obat-obatan yang dia, kan kita bicara era sekarang dia baca di internet, dia beli, apa yang terjadi, perdarahan, ada ya bisa kayak gitu, sampai akhirnya dia meninggal tanpa diketahui oleh petugas kesehatan. Yang kita sangat khawatirkan. Karena itu ya sekali lagi pendidikan seks sejak dini itu penting, apalagi di remaja yang mereka udah memasuki masa-masa pubertas dimana sudah mulai berfungsi seperti orang dewasa, memastikan dia bisa jaga diri, dia bisa menjaga dengan siapa temannya, kalaupun bergaul ya yang aman-aman saja, nggak sampai ke seksual intercourse misalkan. Itu sangat kita lakukan ya secara lebih concern, kita lebih kuat di situ. Berarti emang dari kasus-kasus yang banyak itu lalu seberapa penting peran digital ini mendukung tentang communication tersebut. Nah, di era Gen Z ini media-media online, media sosial itu sangat efektif sebenarnya untuk kita bisa
melakukan edukasi ya. Kita ya kayak podcast seperti ini atau di Yayasan Laskar tuh kita bikin kerjasama dengan SMA untuk melakukan edukasi dan juga mengingatkan akan bahaya seks bebas ya, free sex itu kan dampaknya ini dan sebagainya. Itu peran media sosial sangat besar untuk kita bisa menyampaikan pesan-pesan ini ke muda-muda itu, terutama yang gengsi, karena kan mereka nyamannya di media sosial. Apalagi anak yang introvert ya enggak kayak introvert sih, tapi lebih suka main HP. Komunikasinya di ini ya, lewat layar gitu ya, nggak nyata gitu. Saya sendiri kan gengsi, HP juga pasti lebih senengnya Lewat HP. Buat Afif, sama sih. Oke, ini asik ya kalau ngomongin digital ini ya. Jadi kalau misalnya digital itu yang pasti kalau digital itu lebih, kalau aku sih ini ya, soal bagaimana cara mengemas dari sex education itu lebih ramah ke anak-anak remaja ya. gitu ya. Kadang itu karena kan orang mikir aduh seks terlalu berat deh kayaknya, tabu deh kayaknya. Nah, ini adalah caranya kita ya, terutama nih teman-teman, apalagi dari teman-teman BEM gitu ya. Di departemen ini kan membicarakan soal feminitas juga, terus bagaimana tentang sex education. Berarti ini caranya kita semua, gimana kalian nge-package dari suatu topik ini tuh lebih familiar ke orang-orang. Bener banget kata Ibu tadi, misalnya dari podcast ini, atau enggak nanti kalian bisa ngelakuin kayak campaign di sosial media tentang mungkin kalian campaign hari perempuan atau hari apapun itu. Nah itu tuh bisa jadi salah satu ide gitu ya di sosial media atau di dunia digital kayak gitu. Karena dari situ tuh kan ibaratnya kalau misalnya kita ngomong soal brand awareness atau awareness dari suatu topik, itu tuh emang nggak bisa langsung muncul kayak oke, aku sadar nih tentang pentingnya untuk belajar sex education. Nggak bisa, orang-orang tiba-tiba kayak gitu nggak bisa ya, Vi ya. Kecuali kalau tiba-tiba dia kena masalah. Nah biasanya manusia kalau kena masalah baru menyesal. Betul. Nah jadi itu salah satunya adalah kalau misalnya kalian ngelakuin kayak campaign atau enggak kayak misalnya kalian ngelakuin campaignnya itu entah digital, tadi kan ada digital ya teman-teman. Nah itu juga bisa V-cycle. Nah misalnya tuh gimana tuh V-cycle? Kalau V-cycle tuh bisa kayak misalnya kalian di alun-alun terus kayak ngelakuin tuh di Car Free Day itu kalian campaign soal pentingnya sex education, dan itu kalian bisa upload di sosial media kalian, di dunia digital, dan juga kayak utilizing sosial media kayak misalnya Twitter. I think itu tuh lebih gampang untuk ini ya, nge-blow up aja. Betul. Dan ngajak teman-teman gitu. Betul banget. Banyak sekali ya teman-teman kalau misalnya caranya untuk nge-edu orang-orang itu. Ini pentingnya belajar marketing juga ya di sini ya. Karena gimana caranya kita mau nge-attract orang, itu tuh emang harus tahu dulu orang itu nggak pahamnya di mana, orang itu takutnya apa, orang itu mau tahu apa gitu. Jadi harus diteliti dulu. Nah baru tuh nanti kalian nge-create sesuatu yang dimana orang akhirnya bisa nerima, bisa paham. Dan karena digital itu jangkauannya luas ya, misalnya kayak FYP kita nggak akan pernah punya kontrol gimana sejauh apa konten itu akan dilihat orang ya. Nah jadi tuh sebenarnya di situ adalah salah satu privilege gitu ya buat kita anak Gen Z itu untuk ternyata change-nya itu besar sebenarnya untuk ngedukasi orang. Cuma memang kitanya harus benar-benar konsisten, misalnya untuk kalau misalnya teman-teman dari BEM atau kita semua itu concern di satu topik, berarti emang harus kerja keras tuh, harus konsisten ngeedunya gitu. Dengan begitu ya pasti hasil kerja keras itu akan ada impact-nya gitu lah. Oke, sangat amat seru dan menarik ya. Betul sekali. Nah, kalau ada nggak sih Kak dan Ibu tentang resiko tersendiri yang didapat oleh kita searching hal sekta hal yang lain? Nah itu bagaimana informasi tersebut tuh bisa kita terima dan kita dapat ilmunya? Ya, kembali lagi memang satu kelebihan dari teman-teman Gen Z ini kan mereka sangat teknologi digital tuh menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan oleh teman-teman Gen Z. Makanya media sosial, kemudian gadget itu akrab sekali dengan teman-teman. Tapi sekali lagi harus dipahami bahwa ada beberapa hal yang itu menjadi paradoks ya. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan itu dengan baik, atau kita tidak bisa melihat sisi positifnya, justru hal negatif yang didapat oleh teman-teman. Karena privacy teman-teman kan sekarang nggak bisa dengan mudah kalau kita sekali upload itu tadi.
banyak orang yang memfantasikannya itu nggak bisa dikontrol gitu ya Bu. Jadi privacy secara personal tuh di Gen Z itu agak kurang Iya, kan. betul. Kita harus hati-hati dalam memanfaatkan media sosial itu. Makanya ketika nanti mencari informasi atau mengupload sesuatu itu harus dipikirkan dengan baik-baik karena ini dampaknya panjang. Kemudian yang kedua yang terpenting lagi harus diingat oleh teman-teman bahwa Anda perlu untuk memahami seks edukasi itu. Tapi kembali lagi dalam rangka apa? Bukan dalam rangka mengeksplorasi saya mencoba ini itu. Nah karena soalnya itu ini ya Bu, banyak sekali Bu sekarang itu gaya berpikirnya kayak konstruksi sosialnya itu agak geser. Iya. Saya nggak mau menyimpang ya Bu ya, Iya. geser dikit gitu. Karena memang dia memiliki pola menerima keterbukaan itu sih. Iya, betul. Anak-anak Saya Gen Z itu. Saya setuju. Jadi ada, mohon maaf ya Mbak ya, orientasi seks yang berbeda mereka, ya nggak apa-apa memang itu hak dia gitu. Iya. Tapi dalam rangka teman-teman memahami karena semua pilihan ada resikonya. Betul. Kita harus masih ingat ya, Indonesia itu identik dengan budaya ketimuran yang menjaga hal-hal baik itu kan. Nah, senyampang kita masih jadi orang Indonesia, harusnya teman-teman bisa pertahankan nilai baik itu. Kalau kita tahu ada beberapa hal yang sifatnya berbeda ya kita tahu untuk kita bisa membentengi kita bahwa kita akan baik-baik saja. Mohon maaf ya Mbak, karena dengan mudahnya media informasi tidak terbendung, ada hal yang kita khawatirkan. Mohon maaf, seperti child free. Oh iya, Ya, itu lagi booming. itu jadi topik penelitian UAS saya Ya. itu. Kok relate kan ya? Kan mau nggak mau itu juga bagian sudah mulai kayaknya menikah itu nggak harus punya anak gitu ya, atau bahkan Statement baru gitu iya ya. bahkan mereka beberapa influencer tuh menyebarkan seperti menikah itu tidak penting, menghambat karir, udah mulai kan Mbak. Nah itu yang kita khawatirkan. Bukan pemandangan baru gitu. Iya, jadi ya nanti kalau itu dibiarkan kan ya. Iya. Kita pikirnya kan ke depan bahwa negara ini butuh juga generasi-generasi penerus yang harus kita siapkan kan. Tapi kalau mereka udah enggan, habislah kita kan gitu. Simpelnya aja kita sebagai orang dewasa gitu. Jadi kita khawatir dengan ini. Jadi hati-hati aja kita. Boleh terbuka tapi setidaknya ada filter. Oh ya kita harus kita pertahankan nilai-nilai baik dari orang timur ya, kemudian nilai-nilai baik dari orang tua. Teman-teman kan tetap punya orang tua kan, mereka punya harapan besar ke teman-teman kan gitu. Nah itu menjadi satu pegangan saya kira. Kalau untuk Kak Afri, Oke, tapi aku boleh nggak tanya nih ya gitu ya. Jadi kayak pada kan diskusi gitu ya. Kalau boleh tahu Bu, tapi bagaimana tanggapan Ibu menanggapi bahwa kalau Gen Z sekarang itu udah mulai bergeser Bu, kayak bagaimana tentang pengertian mereka soal pernikahan, terutama perempuan terhadap lelaki, bagaimana mereka melihat anak itu seperti sesuatu yang yaitu kayak mau nggak mau, maksudnya kayak kalau kamu mau ya nggak apa-apa, nggak mau ya nggak apa-apa juga gitu. Menurut Ibu seperti apa Bu? Ini kan saya jadi ada brainstorming ya, kalau dari generasi Ibu sendiri melihat fenomena yang terjadi di kita tuh seperti apa kira-kira? Iya, memang Mbak ada pergeseran. Contoh satu hal tadi berkaitan dengan bagaimana menyikapi dalam siklus kehidupan seseorang. Zaman saya ya ketika nanti dari bayi, anak-anak, fase remaja, fase menikah, nanti kita jadi orang tua, kan kita harus siapkan itu. Sampai nanti lansia, nanti hidup dengan siapa yang menemani kita, itu dalam hidup yang kita siapkan. Tapi dengan adanya media sosial dan Gen Z yang sekarang memang mereka lebih terbuka dengan dunia luar ya, itu ada pergeseran nilai juga bahwa urusan menikah itu bukan sesuatu yang harus kita, karena itu pilihan. Iya, gitu. itu pilihan. Kalau kita kan di jam itu ada siklus yang harus kita lewati. Tapi kalau sekarang jadi pilihan. Jadi opsional ya. Opsional. Artinya boleh nggak menikah. Begitu ya. Kemudian tadi berkaitan dengan anak. Konsep-konsep child free itu kan sudah luar biasa. Iya. Ke generasi yang sekarang dengan di YouTube, di Twitter ada beberapa yang dia menceritakan kehidupan dia yang nyaman. Oh iya, trending banget. Makanya jadi topik UAS saya itu. Trending itu. Kita khawatir sih kalau itu memang benar-benar diadopsi gitu loh, karena itu tadi kita berpikirnya jauh ke depan. Kalau nggak ada orang menikah, nggak ada orang punya anak,
habis di Indonesia. Simpel aja Bu. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Dewi dan Kak Afif. Pasti teman-teman sudah banyak mendapatkan pesan dan kesan atas podcast hari ini. Nah, sudah kita cukupkan saja pada podcast pada siang hari ini. Terima kasih kepada Ibu Dewi dan juga Kak Afif atas sharing-sharing ilmu tentang sex education-nya. Terima kasih.